Sekitar abad ke-18 Masehi, di sebuah kampung yang sekarang bernama Desa Taraju, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, tinggallah seorang empu yang telah banyak membuat senjata ampuh dan sering mendapat pesanan dari para raja serta adipati untuk keperluan perang. Empu yang sangat terkenal itu bernama Ki Samandula. Beliau adalah seorang bangsawan yang garis silsilahnya berasal dari Keraton Kanoman Cirebon. Tinggal di Desa Taraju dan menyamar sebagai seorang empu dengan tujuan untuk melanjutkan perjuangannya mengusir kaum penjajah Belanda dari bumi Cirebon. Di antara banyaknya para pemesan senjata itu, terdapat seorang yang sudah akrab semenjak dari masa kanak-kanak, yaitu Ki Bagus Rangin, dengan tujuan memesan senjata perang dengan jumlah banyak kepada sahabatnya untuk mengadakan pemberontakan terhadap Raja Dermayu yang ditunggangi penjajah. Setelah Ki Bagus Rangin dapat memukul mundur Wadyabala Dermayu melalui perang yang terjadi di Banjarjati, Ki Sumanduloh ditangkap Belanda dengan tuduhan menyokong senjata kepada para pemberontak. Ki Sumanduloh dibuang ke Ambon. Sebelum pembuangan dilakukan, Ki Sumanduloh meminta kepada Belanda agar terlebih dahulu dipertemukan dengan keluarganya di Desa Taraju. Kepada keluarganya mengatakan, sesungguhnya yang dibuang ke Ambon nanti bukanlah dirinya, karena dirinya akan pergi ke Tanah Suci Mekah. Setelah beberapa tahun, Ki Sumanduloh kembali ke Desa Taraju dengan mengenakan busana muslim agar tidak diketahui Belanda. Di Desa Taraju, Ki Sumanduloh mengajarkan ilmu agama Islam dan membangun sebuah pesantren yang banyak didatangi para murid dari berbagai daerah. Setelah masyarakat Desa Taraju sudah bisa mengamalkan ajaran agama Islam, Ki Sumanduloh meninggalkan desa yang penuh dengan kenangan dan kembali ke Keraton Kanoman Cirebon. Ki Sumanduloh sebelumnya bernama Pangeran Raja Kusuma. Bersama kakaknya Sultan Khairuddin terus berjuang mengusir penjajah. Dalam usia sepuhnya, Ki Sumanduloh menjauhkan diri dari keramaian dan sampai wafatnya dimakamkan di Gunung Sembung. Desa Taraju, Kecamatan Sindang Agung, memiliki 4 dusun, 4 RW dan 23 RT dengan luas wilayah 115,913 hektar yang terdiri dari tanah sawah, darat, pekarangan, dan lainnya. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mekarsari, Kecamatan Cipicung. Sebelah timur dengan Desa Dukuhlor. Sebelah selatan dengan Desa Babakan Rema, dan sebelah barat
berbatasan dengan Desa Widarasari, Kecamatan Kramat Mulia. Desa Taraju, Kecamatan Sindang Agung, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.931 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.984 jiwa dan perempuan 1.947 jiwa. Masyarakat Desa Taraju, Kecamatan Sindang Agung, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang. Selain sebagai pengrajin pandai besi, yang dijalaninya secara turun-temurun, yang berawal dari nenek moyang mereka. Desa Taraju terkenal dengan pandai besinya yang kini masih melekat dan menjadi ikon Desa Taraju sebagai penghasil alat-alat pertanian serta perabotan lainnya. Desa Taraju juga dikenal sebagai sentra penghasil bawang goreng sejak lama. Terdapat belasan pabrik bawang goreng dengan berbagai merek, dengan pangsa pasar lokal, regional, bahkan kota-kota besar di luar Pulau Jawa. Sehingga masyarakat Desa Taraju tidak perlu keluar kota untuk mencari nafkah, karena lapangan pekerjaan di Desa Taraju terbuka lebar, dengan banyaknya perusahaan bawang goreng yang berjumlah 16 perusahaan, dan pandai besi sebanyak 30 tempat. Selain itu, lahan pesawahan yang ada juga tetap dikelola dengan baik di sela-sela kesibukan masing-masing. Mereka menanam berbagai komoditas tanaman terutama padi dan palawija.
Dalam mengisi waktu senggangnya, masyarakat Desa Taraju juga sudah terbiasa memelihara berbagai ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan ayam, serta budidaya ikan di kolam-kolam yang mereka miliki. Termasuk membuat berbagai olahan makanan ringan seperti rengginang dan rempeyek. Desa Taraju terletak 12 km dari ibu kota Kabupaten Kuningan dan 6 km dari ibu kota Kecamatan Sindang Agung. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa yang ke-16, Waslani, sejak bulan Desember 2019, dengan dibantu 10 perangkat, berkomitmen akan terus menata diri dan melakukan berbagai terobosan melalui program pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki, selain megah juga tergolong lengkap, antara lain kantor desa, gedung serbaguna, lapangan futsal, lapang bulu tangkis termasuk taman desa, dan lain-lain. Sedangkan untuk sarana ibadah, Masjid Jami kini sedang dalam tahap finishing dengan arsitektur kekinian dan megah. Dengan rencana anggaran 3,5 miliar rupiah yang mayoritas berasal dari swadaya murni masyarakat. Selain itu, terdapat pula musola yang tersebar di setiap dusun dengan jumlah total 13 buah sebagai pusat kegiatan ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya. Sektor pendidikan menjadi prioritas sejak dulu hingga kini di Desa Taraju. Terbukti dengan tersedianya PAUD, TK, Madrasah Diniyah yang sarananya sedang dalam tahap pembangunan, serta 2 buah sekolah dasar.
Desa Taraju juga tidak bisa dipandang sebelah mata dalam hal prestasi, dengan telah diraihnya beberapa penghargaan sebagai juara dari berbagai lomba tingkat kecamatan Sindang Agung. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama balita dan ibu hamil. Kegiatan keposyanduan Desa Taraju yang dimotori petugas dari Puskesmas Sindang Agung bersama bidan desa dan para kader dilakukan secara rutin dan berkelanjutan yang dilaksanakan di gedung serbaguna desa setempat. Desa Taraju yang memiliki moto Islami, Maju dan Berbudaya, ke depan berkeinginan untuk membangun fasilitas pendukung lainnya sebagai destinasi wisata dalam mewujudkan desa wisata. Demikian sekilas tentang keberadaan Desa Taraju, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan. Dari berbagai sektor kehidupan masyarakat maupun potensi sumber daya alamnya.